Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan materi globalisasi dan kerjasama antar negara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hermi Afriyanti dengan NPM 3062156123. Perkenalkan, nama saya Kamedia Adisti dengan NPM 3062106205. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Saputri dengan NPM 30621562004. Perkenalkan, nama saya Juhria dengan NPM 30621561159. Materi akan disampaikan oleh Nur Fadila Saputri. Latar belakang, globalisasi menjadi bagian penting dalam perkembangan dinamika hubungan internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan internasional berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi dunia. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian globalisasi? 2. Bagaimana hubungan globalisasi dengan kerjasama antar bangsa? 3. Apa manfaat kerjasama antar bangsa? Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Kamedia Adisti. C. Tujuan penulisan. 1. Ingin mengidentifikasi pengertian globalisasi. 2. Ingin mengidentifikasi hubungan globalisasi dengan kerjasama antar bangsa. 3. Ingin mengidentifikasi manfaat kerjasama antar bangsa. 1. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah gagasan yang sangat luas yang mencakup saling ketergantungan sosial, budaya, dan politik negara. Secara sederhana, globalisasi diartikan sebagai meningkatnya keterkaitan antar masyarakat. Suatu peristiwa yang terjadi di suatu bagian dunia akan lebih mempengaruhi masyarakat, bahkan yang tinggal jauh di bagian dunia lainnya. 2. Hubungan globalisasi dengan kerjasama antar bangsa. Kerjasama antar bangsa menjadi mutlak dilakukan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan operasi kepentingan di negara masing-masing. Seiring dengan perkembangan globalisasi, hubungan internasional juga ikut berkembang. Banyak terdapat perkembangan konstelasi hubungan internasional dari masa ke masa. 3. Manfaat kerjasama antar bangsa. 1. Manfaat politik, yakni untuk menjaga stabilisasi politik serta menunjang pelaksanaan kebijaksanaan politik dan hubungan luar negeri untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. 2. Manfaat ekonomi, yakni untuk menjaga upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. 3. Manfaat sosial budaya, yakni untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai tentang hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. 4. Manfaat perdamaian dan keamanan internasional, yakni untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan, stabilisasi nasional. 5. Manfaat kemanusiaan, yakni untuk menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitasi akibat-akibatnya. 6. Manfaat lainnya, yakni untuk meningkatkan peranan dan citra negara di diri forum internasional dan hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat Indonesia. 3. Manfaat kerjasama antar bangsa. 1. Manfaat politik, yakni untuk menjaga stabilitas politik serta menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. 2. Manfaat ekonomi, yakni untuk menunjang upaya peningkatan pembangunan ekonomi nasional. 3. Manfaat sosial budaya, yakni untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan kejahteraan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. 4. Manfaat perdamaian dan keamanan internasional, yakni untuk penunjangan upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional. 5. Manfaat kemanusiaan, yakni untuk menunjang upaya pencegahan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitas akibat-akibatnya.
6. Manfaat lainnya, yakni untuk peningkatan peranan dan citra negara itu sendiri di forum internasional dan hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat internasional. Kesimpulan, pertama, globalisasi adalah gagasan yang sangat luas yang mencangkup saling ketergantungan sosial, budaya, dan politik negara. Secara sederhana, globalisasi diartikan sebagai meningkatnya keterkaitan antar masyarakat. Suatu peristiwa yang terjadi di suatu bagian dunia akan lebih mempengaruhi masyarakat, bahkan yang tinggal jauh di bagian dunia lainnya. Kedua, manfaat hubungan internasional, kerjasama antar bangsa sangat dominan dirasakan, diantaranya manfaat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan internasional, kemanusiaan, dan lain-lain. Cukup sekian dari kami, salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.